is not available at present. Please leave your message after the beep. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkah rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Pada pagi kali ini kita akan mendengarkan sesi safety meeting dari Ibu Yumna. Ibu Yumna, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai safety meeting. Jadi, safety meeting merupakan bagaimana kita memastikan keselamatan, di mana keselamatan merupakan prioritas utama pada lokasi proyek konstruksi. Jadi, rapat keselamatan rutin sendiri kita lakukan supaya dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Oke, lanjut. Apa sih keselamatan? Apa sih safety meeting atau rapat keselamatan itu? Jadi, mencakup diskusi terjadwal, yaitu mengenai potensi bahaya dan langkah-langkah pencegahan yang bakal dilakukan. Terus ada juga forum berbagi, di mana digunakan untuk menyampaikan informasi keselamatan, pengalaman, dan praktik terbaik. Juga ada rutinitas proyek, di mana biasanya diadakan mingguan atau 2 mingguan sesuai dengan kompleksitas. Lalu mengapa rapat keselamatan itu penting? Jadi hal ini penting supaya kita dapat mengurangi insiden dengan meminimalkan kecelakaan kerja yang merugikan. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran kita sehingga pekerja akan lebih paham terhadap bahaya yang ada di tempat kerja. Selain itu, juga dapat memastikan kepatuhan sesuai peraturan keselamatan dan standar industri. Nah, selain itu juga meningkatkan moral, di mana dapat menciptakan budaya keselamatan yang positif. Contohnya yaitu penurunan 30% insiden setelah penerapan rapat keselamatan rutin. Jadi sebenarnya siapa sih yang harus hadir dalam safety meeting ini? Nah, jadi yang pertama ada mandor proyek atau supervisor sebagai pemimpin rapat, ada petugas K3 sebagai perwakilan dari keselamatan kerja, ada subkontraktor dan pihak terkait lainnya di lokasi, juga semua pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi. Nah, jadi keterlibatan semua pihak ini dapat meningkatkan efektivitas rapat. Oke, berikutnya di sini saya ada tips untuk rapat keselamatan supaya lebih efektif. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan penjadwalan rutin. Jadi rapatnya itu dijadwalkan secara teratur dan konsisten. Terus yang kedua, kita bisa memilih fokus dan memilih tema yang fokus dan relevan sehingga rapat tersebut tetap singkat dan terarah. Terus kita dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu kita juga bisa mendorong partisipasi atau semua peserta supaya aktif dalam rapat. Kita juga bisa mencatat poin-poin penting dan tindakan apa yang harus diambil berikutnya. Nah, setelah itu kita juga dapat meninjau tindakan pada rapat berikutnya. Nah, di sini kita mengambil contoh kasus dari proyek yang sedang kita lakukan, yaitu proyek gedung tinggi, di mana pada pekerjaan persiapan pengecoran. Jadi, rapatnya itu akan dibahas dengan keamanan perimeter, terus kita juga bisa melakukan pemeriksaan pada pengaman dan jaring. Nah, terus untuk simulasi dan APD-nya, akan dilakukan simulasi evakuasi darurat, lalu juga akan dilakukan penekanan terhadap alat pelindung diri seperti helm, sepatu safety, rompi, dan lain sebagainya. Lalu hasilnya yaitu pengecoran sampai 20 dapat diselesaikan tanpa adanya insiden dan sesuai dengan jadwal. Baiklah, berdasarkan rapat tadi dapat kita simpulkan bahwasanya safety meeting merupakan bentuk investasi penting pada rapat keselamatan kerja yang akan dilakukan oleh para pekerja. Nah, selain itu, hal ini juga berpengaruh terhadap lingkungan kerja sehingga dapat menciptakan lingkungan yang akan aman dan juga produktif. Lalu yang terakhir merupakan budaya keselamatan sebagai bagian tak terpisahkan dari proyek konstruksi. Nah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yumna yang telah memaparkan materi pada kali ini. Saya harap kedepannya kita semua tidak hanya mengetahui, tetapi kita juga harus menerapkan safety meeting ini ke dunia pekerjaan. Terima kasih. Nah, teman-teman semua udah pada tahu kan fungsi dari K3 itu sendiri, mulai dari kepala sampai kaki yang harus kita lindungi. Dan kedepannya, untuk menerapkan ini di dunia kerja konstruksi, kita harus lebih aware dan menerapkan K3 ini dalam dunia kerja. Think safe, work safe, be safe, stay safety first. Bye-bye.